Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Kemenkum dukung proses naturalisasi pemain timnas agar bisa tampil di Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia diperkirakan akan bertambah pemain keturunan Indonesia lainnya yang segera bergabung sebagai warga negara Indonesia. WNI. Hukum Kemenkum RI menyatakan dukungannya terhadap langkah ini. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, menegaskan dukungannya kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait naturalisasi tersebut. Pokoknya kami Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, ujarnya kepada wartawan. Berkas-berkas disiapkan, proses naturalisasi ini dijadwalkan berlangsung segera. Kami mencoba mengerjakan naturalisasi dengan sangat cepat demi timnas Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terbaru media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Inggris Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang. Media China pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Bagi China sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini China tiga posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Nomor 1 bek tengah. Nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Apalagi Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di laga Oxford United versus Leeds United di laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025 pada pertengahan April 2025. Kuat dugaan ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Jika itu benar, Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Sebab Struijk memiliki darah Indonesia dan sudah lama diincar PSSI untuk memperkuat Garuda. Kehadiran Pascal Struijk tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Apalagi dia berlabel pemain serba bisa karena dapat mengisi banyak posisi. Berikut 3 posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Ketiga, bek kiri. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kalau bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. 2. Gelandang bertahan.
Lalu Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil Struijk pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol dengan catatan sudah ada 2 gol yang tercipta. 1. Bek tengah. Terakhir ada bek tengah. Posisi ini paling sering dimainkan oleh Pascal Struijk. Total, dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Struijk juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi ini. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Martin Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Ciro Alves disebut bakal menjalani naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, tapi belum tentu untuk bisa membela timnas Indonesia. Ciro Alves sangat terbuka untuk bisa menjalani proses naturalisasi agar menjadi warga negara Indonesia. Anggapan ini mencuat setelah kabar pemain 35 tahun itu akan hengkang dari Persib Bandung di akhir musim ini. Ciro Alves telah memberi pengumuman bahwa dirinya akan tidak berada di Persib Bandung lagi. Setelah musim 2024-2025 berakhir, kabar ini meninggalkan kesedihan bagi bobotoh hingga banyak dari mereka yang mendesak Ciro Alves agar dinaturalisasi untuk bisa masuk slot pemain lokal, sehingga bisa tetap berada di Persib Bandung. Istri Ciro Alves, Maria Eduarda Mondadori sendiri sangat terbuka dengan rencana berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Bahkan Maria terang-terangan mengaku sangat betah berada di Indonesia, khususnya Bandung, dan berencana membuka bisnis di sini. Kita mau bisnis di sini, kita ambil rumah, kita mau tinggal di Indonesia, kata Maria dalam live TikTok beberapa waktu lalu. Tapi kita harus naturalisasi bertiga, Ciro, istri, dan anak. Di sesi live TikTok lainnya, Maria Eduarda mengatakan bahwa ia dan sekeluarga akan tinggal di Bandung. Sehingga mereka akan tetap tinggal di Bandung meski Ciro Alves berpindah klub dan sudah hengkang dari Persib.
Saya bicara tiap hari, tiap live, saya orang Bandung, betul? Ujarnya. Mungkin kita tinggal di Bandung selamanya, Ciro tidak bisa bermain di Persib lagi tapi kita mau tinggal di sini. Ciro pindah klub tapi kita pilih Bandung sebagai rumah kita, tambahnya. Meski Ciro Alves membuka peluang naturalisasi untuk jadi WNI, tapi untuk bisa membela timnas Indonesia adalah lain hal. Secara aturan, Ciro Alves bisa menjadi WNI karena sudah tinggal menetap di Indonesia selama 6 tahun. Ciro Alves pertama kali datang ke Indonesia pada 2019 saat direkrut Tirakabo dari Chonburi FC. Menpora Dito Aryo Tejo pernah menyatakan kalau ingin mengetatkan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah atau keturunan Indonesia, sedangkan Ciro tidak. Saya kira naturalisasi ke depan tidak dihentikan, tapi filter dan kontrolnya yang harus diperhatikan, kata Dito pada Juni 2024 lalu. Proses naturalisasi ini sendiri yang kebetulan pemain diaspora kita adalah strategi jangka pendek. Naturalisasi untuk kepentingan timnas dan naturalisasi sekarang ini harus memiliki darah Indonesia, tambahnya. Cek harga pasaran 3 calon pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia. Tinggi banget. Ada potensi PSSI mendapatkan 3 pemain keturunan lagi sebelum FIFA Matchday Juni 2025 dimulai, yakni Pascal Struijk, back, Leeds United, Tristan Guijer, fullback, wing kanan, Pek Zwolle, dan Miliano Jonathans, winger FC Utrecht. Pascal Struijk kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini, hari WIB. Turf war when Burnley play Sheffield United. Some recognizable faces there, Jordi Cruyff. Disinyalir Pascal Struijk dan Patrick Kluivert melakukan pertemuan entah sebelum atau setelah pertandingan. 1. Tristan Guijer dan Miliano Jonathans lempar kode, sementara Tristan Guijer mengaku sudah didekati PSSI. Di saat bersamaan, pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Pek Zwolle, Eliano Reinders juga beberapa kali menyodorkan apapun soal Indonesia kepada pemain yang aslinya dimiliki Ajax Amsterdam tersebut. Bagaimana dengan Miliano Jonathans? Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, sudah tiba di Indonesia saat periode FIFA Matchday Maret 2025. Diduga salah satu agenda Dennis Jonathans di tanah air adalah bersua Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Nah, kita tidak mau kan ajuan kita kepada FIFA ditolak, akhirnya FIFA tidak percaya kepada kita lagi, seakan-akan kita... Jika nama-nama di atas berhasil dinaturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia otomatis meningkat. Pascal Struijk dapat membentuk trio mematikan di jantung pertahanan bersama Mads Hilgers dan Jay Itzes. Tristan Guijer dapat muncul sebagai pesaing Kevin Dix di sektor wingback kanan, sedangkan Miliano Jonathans beroperasi di area winger kanan. 2. Harga pasar Pascal Struijk menonjol. Harga pasar Pascal Struijk begitu tinggi. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar Pascal Struijk menembus 15 juta euro atau sekitar 285 miliar. Jika berhasil dinaturalisasi, Pascal Struijk akan berstatus pemain Indonesia termahal. Saat ini status itu dipegang back FC Twin Miss Hilgers yang menembus angka 7 juta euro atau setara 133,3 miliar. Bagaimana dengan Tristan Guijer? Harga pasar Tristan Guijer menembus angka 38,1 miliar. Sementara Miliano Jonathans harga pasarannya berada di angka 900.000 euro atau setara 17,1 miliar. Kehadiran 4 nama di atas otomatis meningkatkan harga pasaran timnas Indonesia. Harapannya melesatnya value timnas Indonesia juga berefek kepada peningkatan performa skuad Garuda. Ingin bela timnas Indonesia, Joel Veltman. Patrick Kluivert tentu saja. Pemain Brighton and Hove Albion, Joel Veltman mengatakan dirinya ingin bela timnas Indonesia, bahkan ia mengikuti perkembangan skuad Garuda. Joel Veltman sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab ia kini berkarier di klub Inggris Brighton and Hove Albion. Apalagi pemain 33 tahun tersebut ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Menariknya, ia juga mengungkapkan ingin membela tim merah putih. Veltman juga mengaku bahwa dirinya mengikuti perkembangan timnas Indonesia yang saat ini banyak melakukan naturalisasi pemain keturunan, tujuannya demi meningkatkan kualitas tim dan mengejar target untuk lolos ke Piala Dunia
2025 mendatang. PSSI juga baru-baru ini melakukan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Joel Veltman mengetahui situasi tersebut. Saya tentu mengerti proyek timnas Indonesia. Patrick Kluivert tentu saja juga ada di sana sekarang, ucap Veltman dikutip dari Voetbal Premier. Akan tetapi, keinginan pemain Brighton tersebut untuk membela timnas Indonesia terganjal aturan FIFA. Ia dianggap sudah tidak eligible. Media Vietnam. PSSI berencana naturalisasi 3 bintang kelas kakap lagi. Sebanyak 3 pemain naturalisasi baru dikabarkan akan merapat ke timnas Indonesia. Mereka adalah Pascal Struijk, Miliano Jonathans, dan Tristan Guijer. Ketiga nama di atas dikabarkan bakal menjadi kekuatan baru timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu ditantang Jepang pada 10 Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda wajib meraih minimal 1 kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, bukan sesuatu yang mengejutkan bila timnas Indonesia berniat menambah kekuatan baru. Namun hingga sekarang pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu hal ini turut disoroti media Vietnam, Soha. Soha menilai langkah PSSI tersebut bakal merepotkan Cina dan Vietnam. Seperti yang diketahui, Miliano Jonathans yang baru berusia 21 tahun bisa tampil di ajang SEA Games dan membuat peluang Vietnam untuk mengamankan emas semakin sulit. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana untuk menaturalisasi 3 bintang kelas kakap lagi dari Eropa. Dan ini dapat secara langsung berdampak pada tim Tiongkok serta tim U22 Vietnam menuju SEA Games, tulis Soha. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan.
Ayah Pascal Struijk bocorkan pelatih timnas sudah hubungi sang anak. Rumor timnas Indonesia akan dibela oleh bek Leeds United, Pascal Struijk tengah menghangat. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia dari Belanda. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frans Struijk dan Francis Weidemuller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak Casper Struijk juga berprofesi sebagai pesepak bola meski di level amatir. Pascal Struijk sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Casper keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Francis, mengaku bahwa Casper dan Pascal sama-sama berkarier di sepak bola. Meski di awal-awal Pascal Struijk tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun jalan karier Pascal dan Casper kini bak langit dan bumi. Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans, sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struijk, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga merupakan hal yang istimewa, tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans, seperti dilansir dari Headcrunch Online. NL, kedua anak laki-laki saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Casper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Casper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, seorang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Karier Pascal bersama Ajax terus menanjak hingga ia mendapat tawaran dari Leeds United. Hal ini juga, kata Frans, membuat sang anak dihubungi oleh pelatih timnas Belgia, Roberto Martinez. Menurut Frans, Martinez meminta kepada Pascal Struijk untuk membela Belgia. Hal ini karena Pascal lahir di Deurne, Belgia. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Frans. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Meski kemudian Pascal Struijk menolak Belgia dan sempat ikut seleksi masuk tim Belanda, namun tak masuk ke skuad Orange di Piala Dunia 2022 lalu. Dalam sesi wawancara dengan salah satu media Belanda 5 tahun lalu, Pascal Struijk belak-belakan soal garis keturunan Indonesia yang ia miliki. Menurut Struijk, kakek dan neneknya datang ke Belgia dari Indonesia. Struijk dalam wawancara itu mengatakan bahwa kakek dan neneknya pergi meninggalkan Hindia Belanda. Pascal Struijk tak menampik bahwa ia terkadang memiliki koneksi dengan Indonesia. Lebih menariknya, Struijk di kesempatan itu juga sempat mengatakan bahwa ia mengenal pemain keturunan Indonesia, Raja Nainggolan.